Bab 1542. Pemikiran keluarga Bai. Karena Niko Bai bukan hanya putra Kaisar Bai, tetapi juga pewaris kaisar berikutnya yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran. Yang lebih penting lagi, Niko Bai adalah seorang reinkarnasi yang memiliki kemelekatan jiwa dari keluarga Bai kuno, yang disebut raga yang telah terbangun. Masalah Erikin, apa sudah diselidiki? Niko Bai bertanya. Tidak berani untuk mengabaikan perintah pangeran, masalah itu sudah diselidiki. Pria itu mengeluarkan 2 slip giok, dan menyerahkannya kepada Niko Bai dengan kedua tangannya. Yang ini adalah data yang dikumpulkan mengenai Erikin selama operasinya di wilayah timur, yang satunya setelah dia pergi ke keluarga Qin, kami bergegas mengumpulkannya. Dilaksanakan dengan baik. Niko Bai mengangguk puas. Ketika berada di kota Kaisar Qin, dia menyaksikan kemenangan Erik Qin melawan Sonic He dengan mata kepalanya sendiri. Hal itu yang membuatnya tergerak untuk menyelidiki pihak lain. Semuanya telah direncanakan dengan baik, walaupun tidak perlu sampai 1 bulan. Dan pria paruh baya ini tak henti-hentinya mengumpulkan berita di wilayah timur, itu jelas menguras banyak pikiran. Erik Qin, apakah dia adalah raga yang terbangun? Setelah kagum, Niko Bai mempengaruhi Reiki dan menuangkan ke dalam slip giok. Saat Niko Bai terus membaca isi slip giok, aula utama menjadi sunyi. Pria paruh baya tidak berani bersuara, jadi dia hanya berdiri di samping. Setelah sekian lama, Niko Bai meletakkan slip giok. Paman Chu, jika seorang kultivator memiliki kultivasi yang sangat tinggi di usia muda, dapat melompati dan mengalahkan musuh yang kuat, apa artinya ini? Kalau begitu menurutku orang ini adalah jenius. Jawab pria paruh baya itu. Tapi selain kekuatan, dia juga ahli dalam formasi, dan merupakan master obat jenius termuda di wilayah timur. Saat menerobos fase distraksi, paling tidak harus menguasai sumber energi, minimal memiliki 2 jenis api suci, memiliki pemahaman yang luar biasa tentang guntur, dan juga akrab dengan mantra luar angkasa. Ini. Paman Chu terkejut sejenak dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Terutama karena pengalamannya yang ratusan tahun, sepertinya belum pernah melihat kultivator muda seperti itu. Aku ingat Kaisar Qin telah menghilang kurang dari 30 tahun yang lalu kan? Jadi Erik Qin ini masih berusia kurang dari 30 tahun. Ketika Niko Bai mengucapkan kalimat ini, Paman Chu semakin terkejut. Mahir dalam berbagai metode, basis kultivasinya sendiri belum dikalahkan, dan dapat melompati tantangan. Ini cukup mengejutkan, tetapi usia Erik Qin yang masih semuda ini, adalah hal yang paling menakjubkan. Maksud yang mulia, Erik Qin ini benar-benar raga yang terbangun. Tanya Paman Chu. 80%, dasar terbesar adalah tubuh Raja Qinnya. Niko Bai berjalan ke tepi istana, melihat ke bawah ke arah ribuan lampu di luar. Kalau berita itu benar, jenazah Raja Qin dan berbagai teknik rahasia di rumah leluhur keluarga Qin sudah diganti isinya oleh si penyusup. Jangan lihat perubahannya yang sedikit, tapi selisih ini akan berpengaruh terhadap tingkat kedalaman kultivasi yang semakin besar. Orang ini dapat mengembangkan tubuh Raja Qin dengan sempurna sampai ke tingkat ini, yang membuktikan bahwa tubuh Raja Qin ini tidak berasal dari rumah leluhur keluarga Qin. Paman Chu mengangguk. Tubuh Raja Qin adalah teknik rahasia terbesar keluarga Qin, karena sumber Erik Qin tidak ada di sini, hanya bisa berasal dari warisan jiwa. Artinya sama seperti Niko Bai, mereka semua memiliki ingatan akan kemelekatan jiwa leluhur kuno. Tidak tahu jiwa leluhur mana yang dimilikinya, ada leluhur yang kuat dan lemah. Jika itu adalah keluarga Qin kuno yang lemah, aku tidak peduli, takutnya itu yang kuat. Niko Bai telah membangkitkan jiwa leluhur sejak lama, sehingga dia memiliki pemahaman yang baik tentang banyak hal di zaman kuno. Keluarga Bai dan keluarga Qin telah berjuang selama bertahun-tahun, di generasiku ini harus membedakan pemenang dan pecundang,
aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Qin memiliki raga yang terbangun dan menghalangi masa depan keluarga baikku. Dan aku sudah menebak kemana dia akan pergi. Niko Bai mengepalkan tinjunya sedikit, sekilas cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Yang mulia, apakah kamu ingin aku bertindak? Tanya Paman Chu. Tidak, dengan status Erik Qin saat ini, jika dia meninggal, keluarga Qin akan langsung mencurigai keluarga baik kita. Begitu mereka menemukan petunjuk, akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya kepada sekte tertinggi. Oleh karena itu masalah ini tidak boleh ada hubungannya dengan keluarga Bai. Pergi dan perintahkan kepada orang-orang dari aliansi bayangan untuk melakukannya. Orang-orang ini baru saja datang ke dinasti Bai dan belum melakukan apapun, jadi kebetulan bisa memberi mereka kesempatan. Kata Niko Bai. Aliansi bayangan, dulu aktivitas utamanya di wilayah timur, tetapi karena pengejaran dan pembunuhan putri penguasa wilayah selatan Dreamy Sen, jadi anggota organisasi tersebut telah menderita karena kemarahan penguasa wilayah selatan, menderita banyak korban di wilayah timur, dan kekuatannya berkurang banyak. Penguasa aliansi bayangan tidak dapat menahan serangan dari penguasa suatu domain, kemudian memindahkan sebagian besar pasukannya ke dinasti Bai. Sekarang telah menjadi panah hitam di tangan dinasti Bai. Yang mulia, kemana aku harus memberitahu aliansi bayangan untuk mencari Erik Qin? Paman Chu mengepalkan tangannya. Sejak pertempuran dengan Sonic He, Erik Qin tidak muncul di depan umum, dan bahkan baru-baru ini dia menghilang dari keluarga Qin. Tidak ada yang tahu kemana perginya Erik Qin. Ini mudah. Tidak masalah jika kita tidak tahu jejak Erik Qin, selama kita tahu siapa orang yang dia sayangi. Niko Bai mencibir, menurut intelijen, Erik Qin memiliki pasangan seiman, bernama Vinola Su, benar kan? Benar. Mata Paman Chu bergerak dan berkata, jadi maksud yang mulia adalah dimulai dari dia. Vinola Su ini juga hebat. Ini sebenarnya adalah jiwa tubuh es dan dibawa pergi oleh istana es yang ekstrim. Erik Qin meninggalkan keluarga Qin, hanya untuk mencari wanitanya, tetapi untuk mencapai wilayah utara, cara terbaik adalah melewati dinasti Baiku, dan melintasi wilayah Gunung Sihir. Yang mulia mengatakan bahwa, menurut perhitungan waktu, sangat tidak mungkin baginya saat ini untuk melintasi pegunungan. Paman Chu memperhitungkan sejenak dan berkata. Niko Bai sedikit tersenyum dan berkata, tentu saja, ini semua spekulasiku, kamu masih perlu pergi ke Master Tianqian untuk berdeduksi, tetapi seharusnya tidak terlalu berbeda, temukan perkiraan lokasi keberadaan Erik Qin, kemudian aturlah aliansi bayangan untuk pergi. Jika dia memang berada di wilayah Gunung Sihir itu akan lebih baik, tapi ada banyak faksi jahat di sana. Jika Erik Qin terbunuh akan mudah untuk menemukan kambing hitam. Ngomong-ngomong, aku ingat putra dari penguasa aliansi bayangan, ada di wilayah Gunung Sihir kan, sebaiknya biarkan dia melakukannya sendiri. Baik. Paman Chu mengangguk, memberikan isyarat tangan hormat lalu pergi. Di atas kapal terbang, Erik Qin yang sedang duduk di depan, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia mengangkat kepalanya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyentuh langit, dan matanya mengarah ke arah sini. Ada yang sedang mempersiapkan rencana rahasia, dan apakah targetnya adalah aku? Hati Erik Qin bergerak diam-diam, merasakan perasaan itu semakin kuat, dan semakin dekat dengannya. Erik Qin tidak ragu lagi, dia tiba-tiba membubarkan formasi, dan membuat gambar 5 elemen yang aneh di kapal terbang tersebut. Ketika dirinya dekat dengan Denipu, dia belajar beberapa keterampilan untuk menghindari mata orang yang ingin mengintip. Setelah menyelesaikan gambar, Erik Qin menggigit ujung jarinya, meneteskan beberapa tetes darah, lalu mencampurkan beberapa darah hewan lainnya, rumput roh, dan tiba-tiba mendongak. Gong Yao, taruh semua kekuatanmu di tengah susunan ini. Kekuatan rangkaian ini meningkat dengan meningkatnya kultivasi praktisi,
Gong Yao menyatu dengan rangkaian kultivasi fase transendensi tingkat 8, secara alami paling cocok. Gong Yao pun tidak bertele-tele, setelah terbang mendekat, reiki seluruh tubuh melonjak, dan telapak tangannya mendarat di atas formasi. Tiba-tiba terdengar suara mendengung, aura misterius menyelimuti seluruh kapal terbang. Bersambung.